Waktu Nabi ketakutan turun dari Gua Hira, Nabi mengatakan, ya, waqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir suatu keburukan menimpaku. Khadijah berkata, tidak mungkin wahai suamiku. Engkau suka menyambung silaturahmi, membantu orang miskin, memikul beban orang susah. Engkau suka memuliakan tamu, menjamu tamu. Engkau suka membantu orang-orang terkena musibah. Persis sifat-sifatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, benar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sungguhnya Allah ciptakan roh itu berkelompok-kelompok, meskipun dari tempat yang berbeda-beda. Tatkala saling mengenal maka mereka akan klop, kalau tidak cocok mereka akan berpisah, ya. Kalau ketemu insyaallah kata orang ada apa? Ada chemistry-nya kena, ya. Ya bisa saja tahu-tahu cocok, tahu-tahu mungkin belum kenal sebelumnya tahu apa? Cocok, ya. Yang baik ketemu dengan baik, dermawan ketemu dermawan, pelit sama pelit, ya. Yang hobi ini suka hobi ini, ya. Nabi SAW karena orangnya sangat dermawan, klop dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orangnya sangat dermawan, bahkan menjadi sahabat dekatnya. Nabi SAW tatkala melihat kondisi yang berat, ya, pada tahun sekitar 10 kenabian, dakwah sudah sulit, semua usaha sudah dicoba, gagal sana sini, maka Nabi tidak putus asa, ya. Maka beliau mencari lahan dakwah yang lain. Maka beliau berpikir untuk pergi ke Taif. Taif waktu itu adalah kota besar nomor 2. Kota besar nomor 2, ya. Ya, setelah kota Mekah. Mekah ibu kota di Jazirah Arab. Taif itu kota besar nomor 2 dan di sana ada suku yang lain, yaitu dari kabilah Thaqif, ya. Bukan Quraisy, tapi dari Thaqif yang Nabi berharap mereka mau menerima Islam. Karena di Mekah sudah tertolak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju ke kota yang lain, yaitu di kota Taif. Apalagi Nabi dahulu pernah tinggal di sana semasa kecil, ada orang-orang yang dia kenal, ya. Maka Nabi sengaja pergi ke sana dan dia ditemani oleh budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, atau anak angkat beliau radhiyallahu taala anhu. Siapa tahu mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak naik kendaraan. Nabi keluar diam-diam. Karena kalau Nabi keluar diketahui oleh orang-orang Quraisy akan jadi bahan ejekan. Lihat Muhammad sudah gagal di Mekah, dia pergi ke tempat lain, akan jadi bahan ejekan. Maka Nabi SAW keluar diam-diam bersama Zaid bin Harithah menuju ke kota Taif dengan perjalanan kira-kira 80 km. Ya. Pergi dan pulang jalan kaki. Tatkala Nabi SAW sampai di Taif, ya, Nabi berusaha bertemu dengan pembesar-pembesar kota Taif. Dan penguasa kota Taif tatkala itu ada 3 orang bersaudara. Mereka adalah Abdun Yalail bin Amr bin Umair, wa Mas'ud bin Amr bin Umair, wa Habib bin Amr bin Umair. Yaitu Abdun Yalail, Mas'ud, dan Habib. Ini 3 orang pembesar kota Taif tatkala itu. Ya. Maka Nabi SAW pun bertemu dengan mereka dengan harapan kalau pembesar-pembesar ini masuk Islam, anak buahnya sangat mudah untuk masuk Islam. Itu strategi dakwah Nabi SAW, mendekati pembesar-pembesar, karena secara logika kalau pembesar-pembesar ini masuk Islam, anak buahnya akan ikut. Maka mulailah Nabi SAW mendakwahi mereka, duduk bersama Nabi SAW. Nabi sampaikan Islam kepada mereka. Apa yang terjadi di luar dugaan Nabi SAW? Maka mereka menjawab dengan kata-kata yang sangat kasar. Berkata salah seorang dari 3 orang tersebut, huwa yamrutu thiyabal ka'bati in kana Allah arsalak. Dia berkata, saya akan merobek-robek, melepas kiswah Ka'bah kalau Allah utus kamu, ya. Kalau memang kau nabi, saya akan robek-robek kiswah Ka'bah. Dan ini benar-benar penghinaan. Yang satu berkata, ama wajadallah ahadan yursiluhu ghairak. Apakah Allah tidak temukan orang lain yang jadi nabi? Kok kamu yang jadi nabi, ya? Apa enggak ada orang lain sudah habis kok kamu yang jadi nabi? Ini juga penghinaan yang luar biasa. Yang satu lagi berkata yang ketiga, wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah aku tidak akan ngomong sama kamu selamanya. La in kunta rasulan min Allah kama taqul la anta a'zamu khatara min an arudda alaikal kalam. Kalau ternyata benar kau seorang rasul, utusan Allah, maka aku bahaya kalau membantah perkataanmu. Wa la in kunta takdhib ala Allah yanbaghi li an alla ukallimak. Kalau ternyata engkau pendusta, maka aku tidak perlu ngomong sama kamu. Akhirnya waktu Nabi tahu mereka menolak dakwah Nabi, maka Nabi pesan kepada mereka. Kata Nabi SAW, in fa'altum ma fa'altum, kalau inilah sikap kalian terhadap dakwahku, faktumu anni, maka tolong sembunyikan tentang kejadian ini. Jangan sampai berkoar-koar, akhirnya sampai kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka akan mencela Nabi, menghina Nabi. Kata Nabi, faktumu anni, tolong sembunyikan perkara ini. Ya. Akhirnya Nabi SAW pun, karena
tidak diterima di kota Taif, Nabi pun balik pulang menuju kota Mekah. Berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Ya. Dan mereka kasar kepada Nabi. Kata mereka kepada Nabi, "Ukhruj min baladina." Keluarlah engkau dari negeri kami. Nabi diusir dari penduduk kota Taif. Akhirnya mereka memprovokasi anak-anak muda, anak kecil, orang-orang gila. Waktu Nabi keluar disambut oleh orang-orang gila, orang bodoh, anak kecil. Mereka menghina-hina Nabi SAW. Mereka teriak-teriak, kumpulah, dan mereka melempari Nabi SAW. Waktu Nabi berjalan sama Zaid bin Harithah, ada dua saf yang menyambut Nabi dengan membawa kerikil-kerikil siap melempar Nabi SAW. Maka mereka pun melempar kaki Nabi SAW sehingga kaki Nabi berdarah. Tatkala itu keluar dari kota Taif dengan berlumuran darah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berusaha menangkis lemparan-lemparan tersebut, namun dia tidak berdaya sampai kepalanya pun ikut berdarah. Dan ini penghinaan yang luar biasa ya. Anak-anak kecil, orang-orang bodoh menghina Nabi SAW sambil dilempar dengan batu atau kerikil. Namun ini semua tidak menghalangi semangat Nabi SAW. Ya. Akhirnya Nabi SAW berjalan sedih ya. Rasulullah SAW bersedih. Kemudian Rasulullah SAW tatkala beliau tiba suatu tempat ya. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur ya. Apa kata Nabi SAW doanya? Dalam doanya tatkala habis diusir oleh penduduk kota Taif, kata beliau, "Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati." Ya Allah, kepada Engkaulah aku keluhkan tentang lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati. Aku keluhkan kepada Engkau tentang sedikitnya kemampuanku. Wa hawani 'alan nas. Dan aku keluhkan kepada Engkau tentang hinanya, rendahnya diriku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau serahkan diriku ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamuni, apa Kau serahkan diriku kepada orang yang jauh, yang bersikap kasar kepadaku? Am ila aduin malaktahu amri, atau Kau serahkan diriku kepada musuh yang menguasai urusanku? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tetapi Allah, kalau seandainya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan yang lainnya. Yang penting Kau tidak murka kepadaku. Walakinna afiyataka hiya ausa'uli, namun aku berharap keselamatan darimu. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung kepada Engkau dengan cahaya wajahmu yang menjadikan kegelapan bersinar. Wa salaha alai amrud dunya wal akhirah. Dan dengan cahayamu maka baiklah urusan dunia dan akhirat. Min antun zilabi ghadabak, aku berlindung jangan sampai Kau turunkan murkamu kepadaku. Au yahilla alayya sakhatuk, atau Kau turunkan kemarahanmu kepadaku. Lakal utbah hatta tarda wala haula wala quwata illa billah. Ya, semua aku serahkan kepadamu sampai Engkau ridha, dan tidak ada daya dan upaya kecuali darimu. Inilah doa yang diucapkan Nabi tatkala Nabi SAW diusir oleh penduduk kota Taif. Kemudian Nabi SAW sampai di kota Mekah dalam kondisi sangat sedih. Ya. Dan ini puncak kesedihan Nabi SAW. Ya. Bagaimana? Jadi maksud saya, puncak kesedihan bertumbuk-tumbuk. Pamannya Abu Talib meninggal dunia. Disusul dengan siapa? Khadijah. Kemudian dimusuhi oleh kaumnya semakin parah. Kemudian pergi berjalan kaki menuju Taif 80 kilo. Sampai sana bukannya dihormati, dihina. Pulang dilemparin batu sampai berdarah. Ya. Dan ini puncak kesedihan Nabi SAW. Di kemudian hari, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Hal ata alayka yaumun kana ashadda min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, pernahkah ada peristiwa yang menimpamu yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Peristiwa perang Uhud berat bagi Nabi SAW. Ya, beliau terluka, gigi beliau patah, sahabat-sahabat beliau meninggal dunia, Hamzah paman beliau meninggal dunia. Ini kondisi sangat berat sampai Nabi terluka fisik ya. Ya, apakah ada yang lebih berat daripada hari peristiwa perang Uhud? Kata Nabi, ada. Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah idh aradtu nafsi ala ibni abdin yalail bin abdi kilal falam yujibni ila ma aradtu. Ada yang lebih berat daripada itu semua, yaitu gangguan dari kaum wahai Aisyah. Tatkala aku tawarkan Islam kepada Ibnu Abdin Yalail, itu penguasa kota Taif. Namun beliau tidak menjawab keinginanku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pun pulang dari kota Taif dalam kondisi sangat sedih. Falamma astafiq ila wa ana biqarni tha'alib. Aku berjalan dalam kondisi seakan-akan linglung dan aku tidak sadar kecuali aku sudah tiba di Qarna Tha'alib. Jadi Nabi tidak sadar jalan terus tiba-tiba sudah tiba di suatu tempat namanya Qarna Tha'alib.
Farafa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adhalatni, tiba-tiba ada awan di atasku telah menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril, aku lihat ke atas tiba-tiba ada Jibril alaihi salam. Fa nadani, Jibril berkata, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka." Wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepada dirimu, yaitu cercaan, hinaan. Ya, Nabi berat ya. Berat tatkala dihina, tatkala dicaci maki, direndahkan. Apa Allah tidak temukan orang lain, kok kamu yang jadi rasul? Ini penghinaan. Ada orang bilang kita, kok ente yang jadi ustaz? Memang enggak ada orang lain jadi ustaz? Ini penghinaan luar biasa. Ya. Apa enggak ada orang lain? Ente, semua orang sudah habis. Ente yang jadi ustaz. Ya. Wa maraddu alaik, dan bagaimana bantahan mereka terhadap engkau? Waqad ba'atsallahu ilaika malakal jibal. Allah telah kirim kepada engkau malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Ya, agar kau perintahkan apa yang kau kehendaki kepada mereka. Perintahkan malaikat gunung untuk ngabisi orang Quraisy, orang Taif, terserah engkau wahai Rasulullah. Fanadani malakul jibal, fasallama alaihi. Tiba-tiba malaikat gunung memanggilku dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Summa qala ya Muhammad. Kemudian malaikat gunung berkata, wahai Muhammad, dzalika fi ma syi'ta. Terserah engkau apa yang kau ingin perintahkan kepadaku. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kau ingin, saya akan angkat dua gunung besar, gunung batu ini saya timpakan kepada orang-orang Quraisy yang telah menghina engkau. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallahu wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan, aku berharap mereka sekalian gembong-gembong penjahat ini semua, semoga anak keturunan mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Itu tujuan Nabi. Yang penting ada orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu mereka ini bajingan-bajingan kurang ajar ini. Abu Jahal dan teman-temannya ya. Semoga punya anak-anak yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa Nabi ini dikabulkan. Lihatlah Abu Talib musyrik, punya anak siapa? Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib ya. Abu Jahal ya, Fir'aunnya umat ini, ya, gembongnya penjahat, ya, si goblok ya Abu Jahal ya, punya anak yang sangat mulia, Ikrimah bin Abi Jahal, yang bertauhid bahkan meninggal dalam kondisi mati syahid. Al-Walid bin Al-Mughirah, yang musyrik juga, gembong orang-orang musyrik, punya anak hebat, Khalid ibn Al-Walid, yang juga memperjuangkan Islam. Kemudian Al-As bin Wa'il, yang juga musyrik, punya anak sahabat yang sangat hebat, namanya Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Al-Mut'im bin Adi, yang juga meninggal dalam kondisi musyrik, punya anak namanya Jubair bin Mut'im, dan masih banyak orang-orang musyrikin ternyata anak-anak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebagian riwayat, waktu Nabi tiba di kota Mekah, orang-orang tidak ada yang beriman dari kota Taif. Nabi salat. Waktu Nabi salat, Nabi baca Al-Qur'an, tiba-tiba ada sekelompok jin datang ya mendengarkan bacaan Nabi SAW, kemudian mereka masuk Islam. Ya. Wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin, dan seterusnya. Ya, tatkala kami kirimkan sebagian jin, sekelompok jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Waktu Nabi baca Al-Qur'an, mereka menyimak dengan baik. Kemudian mereka tatkala selesai baca Al-Qur'an, mereka pulang kepada kaumnya untuk beri peringatan. Mereka berkata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Sungguh kami mendengar suatu kitab dibaca setelah Musa alaihissalam. Yang kitab ini membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, memberi kepada petunjuk dan jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, penuhilah seruan dai ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian seakan-akan Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada manusia yang beriman, jin-jin beriman. Masih ada yang beriman, ini menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian balik ke kota Mekah, ya. Waktu beliau masuk ke kota Mekah, susah ya. Zaid bin Harithah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pulang dari Taif. Kata Zaid bin Harithah, "Kaifa tadkhulu alaihim wa hum akhrajuk?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kau kembali lagi kota Mekah sementara mereka telah mengusirmu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan. Wahai Zaid, ingatlah,
apa yang kau lihat, kesulitan yang kita hadapi ini, Allah akan memberikan solusi bagi kita. Wa innallaha nasiru dinihi wa mudhiru nabiyhi. Ketahuilah Allah akan menolong agamanya dan Allah akan memenangkan nabinya. Akhirnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya minta tolong ya kepada orang yang mau menjaminnya supaya bisa kembali ke kota Mekah. Dan ada seorang musyrik namanya Mut'im bin Adi. Dia ini musyrik ya, tetapi dia baik ya. Karena dia juga Quraisy. Dia juga tahu kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia yang menjadi penjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya Nabi bisa masuk kembali ke kota Mekah dengan jaminan dari Mut'im bin Adi ya. Mut'im bin Adi meninggal dalam kondisi musyrik ya. Dan Nabi tidak lupa dengan kebaikan Al-Mut'im bin Adi ini. Tatkala di kemudian hari terjadi perang Badar, ya. Kemudian Nabi menawan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu ditawan, Nabi membuka tebusan. Barang siapa dari orang Quraisy yang ingin menebus tawanan mereka silakan, tapi bayar. Ada yang bayar dengan sekian gram emas, sekian kilogram emas supaya bisa dikembalikan ke kota Mekah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'in natana la taraktuhum lahu." Kata Nabi, seandainya Al-Mut'im bin Adi, yaitu yang pernah menolong saya waktu saya pulang dari Taif, seandainya dia masih hidup dan dia musyrik tapi dia masih hidup, kemudian dia bilang, "Saya Muhammad bebaskan tawanan-tawanan itu," aku akan bebaskan mereka semuanya. Dan Nabi ingat jasa baiknya. Jadi Nabi tidak lupa, meskipun orang musyrik kalau baik, Nabi tidak lupa dengan jasa kebaikan seseorang, meskipun orang tersebut musyrik. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah kondisi semakin berat ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu peristiwa yang sangat mulia. Peristiwa tersebut namanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu terjadi di puncak-puncak kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.